Apocalypse Regression Chapter 41. Akhirnya tiba. Cara halus dan kasar, begitulah bagaimana Ark menyebutnya. Ark selalu memperlakukan seseorang sesuai kadarnya. Terkadang dia mendorong keras, terkadang dia menyentuhnya dengan lembut. Begitulah cara pemuda itu memperlakukan orang lain. Jika diibaratkan, Ark adalah air. Jika ditaruh dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Jika ditaruh dalam teko, dia akan berbentuk seperti teko. Dia bisa menjadi keras dan kuat seperti es, air yang didinginkan. Dia juga bisa bersikap ringan dan membawa kehangatan seperti uap, air yang dipanaskan. Begitulah Ark, berubah-ubah, tetapi memiliki sebuah inti yang tidak bisa diubah. Melihat ke arah Abigail yang berbaring di ranjang, Ark merasa tergelitik. Dia benar-benar ingin menjatuhkan gadis cantik dan naif itu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Menghadapi wanita seperti Abigail, cara kasar bukanlah solusinya. Wanita itu terlalu rapuh, jika ditekan keras, layaknya cermin tipis. Dia akan hancur berkeping-keping. Tidak mungkin percaya kepada orang lain, apalagi setia kepada orang lain. Bahkan, kepribadian Abigail mungkin akan berubah total. Bahkan jika Ark bisa membuat Abigail tetap berada di sisinya dengan cara kasar, tetapi apa yang membuat pemuda itu tidak ingin melakukannya sebenarnya sederhana. Wanita itu memiliki sikap baik, jadi dia tidak ingin merubahnya. Berbeda lagi dengan Stasi. Gadis itu benar-benar licik dan suka memanfaatkan orang lain. Bisa dibilang, sifatnya sangat buruk. Itulah alasan Ark menekannya dengan keras, menghancurkan sifat-sifat itu, menyisakan sebuah alasan kenapa gadis tersebut sebelumnya bisa menjadi seperti itu. Stasi berubah karena dirinya kurang kasih sayang dan perhatian. Jadi setelah menghancurkan sikap-sikap busuk dari gadis itu, Ark memberinya kasih sayang dan perhatian. Memberi apa yang Stasi butuhkan. Mungkin terdengar kejam, tetapi Ark melakukan semua itu untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, tak seorang pun di dunia ini yang suka dikhianati. Tentu saja, pengecualian untuk orang gila, yang sudah kehilangan akal sehat mereka. Ark menatap sosok Abigail sejenak. Setelah itu, dia menutup tubuh wanita tersebut dengan selimut. Kemudian Ark pergi meninggalkan ruangan lalu menutup pintu. Setelah meninggalkan ruangan Abigail, Ark pergi ke halaman belakang. Dia kemudian berdiri dengan tenang sambil menatap langit malam tanpa awan, dihiasi oleh jutaan bintang. Ark kemudian memandang ke arah rembulan yang menggantung di langit. Merasakan angin malam menerpa wajahnya dan meniup rambutnya, ekspresi pemuda itu menjadi lebih dingin. Besok adalah bulan purnama pertama. Kah? Bergumam pelan, tangan Ark mengepal erat. Dia kemudian kembali ke dalam rumah. Naik ke lantai 3, dia mengambil 2 katana dan sebuah belati. Setelah berganti pakaian serta mempersiapkan diri, pemuda itu turun ke lantai pertama. Mau kemana, Ark? Ark menoleh ke sumber suara. Melihat Jay dan anggota lain yang baru saja tiba, dia malah balik bertanya. Apakah zombie yang kalian temukan jumlahnya lebih banyak dari biasanya? Bagaimana kamu tahu? Melihat ke arah Ark yang diam, Jay mengeluh. Kami benar-benar kurang beruntung. Bukankah seharusnya para zombie di area sekitar sudah dibersihkan? Kenapa banyak sekali zombie yang tiba-tiba muncul? Apakah mereka melakukan migrasi atau semacamnya? Mendengar keluhan Jay, Ark menatap ke arah sahabatnya dengan ekspresi serius. Kalian membawa mayat-mayat zombie kembali seperti biasa. Kamu bilang itu akan digunakan sebagai pupuk, kan? Kami membawanya kembali. Ya, aku akui bahwa idemu untuk memelihara tanaman merambat beracun itu bagus, tapi kalian tidak menguburnya langsung. Seperti biasa, kami meletakkannya di dekat dinding. Biarkan Natasha dan Stasi yang melakukannya besok. Mendengar ucapan Jay, bukan hanya Natasha dan Stasi, Ark yang biasanya tenang mengerutkan kening. Karena terlalu fokus pada latihan dan pembangunan markas, dia melupakan beberapa detail kecil. Kalian ikut aku untuk menguburkan mayat zombie sekarang juga. Apakah kamu bercanda, Ark? Lakukan saja. Ark tidak banyak menjelaskan. Hanya saja, melihat betapa seriusnya ekspresi pemuda itu, mereka merasa bahwa ada masalah. Mereka semua kemudian keluar dari rumah dan mulai mengubur semua zombie. Hanya saja, karena jumlahnya cukup banyak dan tidak seperti biasanya. Pada akhirnya, mengubur zombie memakan lebih banyak waktu daripada yang Ark perkirakan. Bawa air untuk menyiram semua bekas darah zombie dan sisa-sisa daging. Mendengar perintah Ark, anggota kelompok lain tampak agak bingung. Namun mereka masih melakukannya karena sangat mempercayai keputusan pemuda itu. Kamu mau pergi kemana, Ark?
Jangan bilang kamu akan jalan-jalan sementara kami harus membersihkan jalanan. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Setelah mengatakan itu, Ark segera pergi meninggalkan teman-temannya yang kebingungan. Pemuda itu mengikuti jejak darah di mana Jay dan yang lainnya membawa zombie. Dia terus berjalan menuju ke lokasi. Namun akhirnya terhenti di tengah perjalanan. Untungnya masih jauh. Ark bergumam pelan. Dia kemudian menatap beberapa makhluk yang ada di jalanan. Apa yang pemuda itu lihat adalah tikus. Tidak, lebih tepatnya, tikus bermutasi. Seekor tikus seukuran Golden Retriever, bulu coklat panjang tampak berantakan dan kotor. Kuku-kuku di kaki makhluk itu tampak tajam. Bukan hanya kuku, mulutnya juga diisi oleh puluhan taring tajam. Mata tikus itu berwarna merah, melotot dengan air liur yang terus menetes dari mulutnya. Tampak menjijikkan, sangat bau, dan beracun. Itulah bagaimana Ark menggambarkan para tikus mutan. Makhluk tersebut adalah salah satu makhluk yang paling dibenci oleh Ark. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena masalah yang disebabkan oleh mereka. Belum lagi, tidak ada bagian dari tikus bermutasi yang bisa dimakan. Melihat ke arah Ark, beberapa tikus bermutasi mencicit. Mereka melihat ke arah pemuda itu dengan tatapan gila, seperti predator yang melihat mangsanya. Menatap ke arah tikus-tikus bermutasi yang bergegas menuju dirinya, Ark langsung menarik katana dari pinggangnya. Memastikan jumlah tikus di area sekitar, ekspresi pemuda tersebut berubah menjadi lebih dingin. Ark langsung bergegas maju. Tikus yang berada di posisi paling depan langsung melompat tinggi, membuka mulutnya yang dipenuhi dengan taring dan air liur. Ingin segera mencabik-cabik Ark. Ark mengelak ke samping sambil mengayunkan pedangnya. Dia langsung memenggal kepala tikus tersebut. Namun dia juga menghindari darah tikus yang terciprat. Bukan karena akan meracuni dirinya, tetapi darah makhluk itu sangat bau. Sangat bau sekaligus baunya sulit dihilangkan. Melihat para tikus yang terkejut dan panik, Ark sama sekali tidak melepaskan kesempatan. Dia langsung bergegas maju dan membunuh semua tikus bermutasi. Selesai membunuh, Ark tampak cukup lega. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika melihat seekor tikus yang tadi tidak sempat dia hitung. Melihat ke arah tikus yang berusaha melarikan diri, Ark langsung bergegas mengejarnya. Mata pemuda itu langsung berubah. Mata dengan pupil seperti mata kucing berwarna biru yang berkilau dalam kegelapan muncul. Kecepatan pemuda itu langsung meningkat. Tangan kanan yang memegang katana langsung mencengkeram erat. Warna kelabu yang samar dan tampak aneh menutupi bilah pedangnya. Saat itu juga, Ark langsung menebas. Selas. Tikus yang berjarak beberapa meter di depan Ark langsung terpotong menjadi dua. Bukan hanya tikus, tetapi sebuah bekas tebasan juga muncul di jalan beraspal. Melihat tikus terakhir dibunuh, Ark menghela napas lega. Dia menyarungkan kembali katana miliknya. Matanya kembali normal. Ark kemudian menatap ke arah mentari yang membawa sinarnya, mewarnai dunia dengan warna merah menyala pertanda fajar telah tiba. Cahaya mentari yang menyinarinya sama sekali tidak membuat hati Ark menjadi lebih hangat. Sebaliknya, pemuda itu malah memejamkan mata dengan hikmat. Hari ini akhirnya tiba. Gumam Ark dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apokalipse Regression Chapter 42. Tenang sebelum badai. Apa-apaan itu? Tikus. Jay yang menyusul Ark setelah menguburkan semua zombie dan membersihkan darah di jalanan terkejut melihat 9 bangkai tikus sebesar Golden Retriever. Di belakang Jay, beberapa anggota lain yang menyusul juga terkejut. Apa yang terjadi di sini, Ark? Mendengar Jay yang tampaknya cukup khawatir, Ark membalas dengan tenang. Seperti yang kamu lihat, tikus bermutasi. Maksudmu, ya. Sejak awal, aku tidak pernah bilang bahwa musuh kita hanya zombie, kan? Setelah perubahan, pasti banyak juga makhluk yang berevolusi, mengalami mutasi karena beradaptasi dengan lingkungan baru. Bukan hanya zombie atau makhluk binatang buas, kita juga harus berhati-hati dengan manusia lain. Singkatnya, hampir semua yang ada di dunia ini akan menjadi musuh kita. Lawan yang berusaha menahan kita untuk terus hidup. Mendengar ucapan Ark, semua orang merasa gugup. Sebaliknya, pemuda itu masih tampak tenang. Tampaknya sudah tidak asing dengan suasana dunia yang semakin mengancam. Justru merasa lebih familiar dengan perasaan semacam itu. Singkirkan bangkai tikus ini lalu kembali. Apakah ada bagian dari tikus ini yang bisa dimanfaatkan, Ark? Seharusnya giginya yang tajam dan beracun memiliki sedikit kegunaan. Hanya saja, itu merepotkan. Jadi lebih baik disingkirkan saja. Mendengar ucapan Ark, Stacy dan Natasha tampak lega. Pada awalnya,
Kedua wanita itu kesulitan menerima fakta bahwa mereka memakan daging zombie. Namun karena terbiasa, mereka cukup terbiasa. Sedangkan memakan tikus yang kotor dan beracun. Keduanya jelas tidak bisa membayangkan hal tersebut. Kembali ke markas, mereka segera mandi lalu sarapan. Bahkan jika mereka menghadapi hal tidak terduga semalam, hal tersebut tidak menghentikan Ark untuk menyuruh mereka menyelesaikan pekerjaan. Namun bedanya, setelah makan siang, pemuda itu menyuruh mereka semua untuk beristirahat. Tidak ada kelas teori atau latihan sore. Hal tersebut jelas membuat anggota lain berhati-hati. Sementara itu, tampaknya ada yang salah paham. Sejak pagi, Abigail merasa agak canggung. Khususnya ketika Ark berbicara soal istirahat di siang sampai sore hari. Dia merasa bersalah. Merasa hal tersebut dilakukan karena ulahnya semalam. Tentu saja, Abigail tidak akan mengatakannya dengan keras. Sambil mengajari Nathan dan Nala menghitung, wanita itu sesekali melirik ke arah Ark yang duduk di sofa sambil bersandar dan memejamkan mata. Rona merah langsung muncul di pipinya. Di satu sisi, Abigail merasa bersyukur karena Ark menjaganya tanpa melakukan apapun semalam. Membuat wanita itu merasa bahwa dirinya bukanlah wanita buruk yang melakukan hal-hal kotor setelah suaminya meninggal. Di sisi lain, meski tidak tahu kenapa, Abigail merasa agak menyesal karena Ark tidak benar-benar menyentuh dirinya. Apakah aku kurang menarik? Pikiran itu muncul dalam kepala Abigail. Hanya saja, hal tersebut membuatnya merasa agak bingung. Abigail menikah setelah lulus SMA di usia 18 tahun, dan melahirkan Nathan dan Nala di usia 19 tahun. Bahkan jika kedua anak itu hampir berusia 7 tahun, usia Abigail masih 26 tahun. Usia di mana wanita tampak cantik dan mempesona. Bahkan, penampilan wanita itu tampak lebih muda daripada usia aslinya. Kemungkinan karena gen, sekaligus sikapnya yang baik dalam memilih makanan dan melakukan olahraga rutin. Banyak lelaki yang masih tertarik padanya bahkan setelah seluruh wajahnya tertutup lumpur. Jadi, Abigail cukup percaya diri dengan penampilannya. Khususnya saat ini, ketika dia telah membersihkan tubuhnya setiap hari dan memakai pakaian layak. Lalu kenapa? Abigail bingung. Tanpa sadar, dia melihat ke arah Nathan dan Nala. Sadar kalau kemungkinan besar bukan karena penampilan, tetapi karena statusnya sebagai seorang ibu. Wanita itu tersenyum lembut. Dia sama sekali tidak marah, apalagi membenci kedua anaknya karena hal tersebut. Lagi pula, apapun yang terjadi, Nathan dan Nala adalah darah dagingnya sendiri. Apakah kamu demam, Mama? Suara gadis kecil yang ketakutan terdengar. Nathan yang mendengar ucapan Nala juga langsung menatap ke arah ibunya dengan ekspresi khawatir. Dia menoleh ke kiri dan kanan dengan khawatir. Melihat ke arah Ark yang duduk di sofa sambil memejamkan mata, dia merasa agak ragu. Pada akhirnya, bocah itu memberanikan diri untuk berjalan ke arah Ark lalu menarik sudut kemejanya. Membuka matanya, Ark melihat sosok Nathan yang tampak cemas. Ada apa, Nathan? Tuan Ark. Mama demam. Sementara keduanya berbicara, gadis kecil itu, Nala sudah memeluk ibunya sambil berkata dengan histeris. Jangan mati, Mama. Mendengar itu, sudut bibir Ark berkedut. Tidak pernah berpikir kalau manusia yang lemah akan begitu mudah mati. Menghela napas panjang, Ark bangkit dari tempat duduknya. Dia kemudian menghampiri Abigail yang memiliki wajah merah, entah karena sakit atau malu. Biarkan aku memeriksanya. Ark berkata dengan nada datar lalu menyentuh lembut dahi Abigail dengan punggung tangannya. Hal tersebut membuat wajah wanita itu semakin merah. Demam ringan, ucap Ark dengan datar. Tentu saja, Ark juga paham ada hal lain yang membuat wajah wanita itu merah. Hanya saja, dia fokus ke demam. Lagi pula, Abigail yang baru saja mandi dan nyaris tidak memakai apa-apa ditiup oleh angin semalam. Jelas, masuk akal jika demam ringan. Itu sama sekali tidak berbahaya. Ibumu tidak akan mati hanya karena hal semacam itu. Ark berkata datar sambil menarik Nala menjauh dari ibunya. Mendengar ucapan Ark, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Dia menatap ke arah lelaki tampan itu sembari bertanya. Apakah Mama baik-baik saja? Tidak juga. Ibumu perlu istirahat. Kamu dan juga saudaramu tidak boleh mengganggunya. Selain membuat ibu kalian tidak segera sembuh, kalian juga bisa tertular, tahu. Ark menggendong Nala dengan satu tangan, dan memegang tangan Nathan dengan tangan lainnya. Melihat ke arah Abigail, pemuda itu melanjutkan. Kamu istirahat terlebih dahulu, biarkan aku yang menjaga Nathan dan Nala. Mendengar ucapan Ark, Abigail tertegun di wajahnya.
Masih memiliki rona merah di wajahnya, wanita itu segera menunduk lalu mengangguk ringan. Terima kasih, bisik Abigail lirih. Berjalan menuju ke arah halaman belakang dengan Nathan dan Nala, Ark berkata dengan nada datar seperti biasa. Sama-sama. Petang setelah matahari terbenam. Sup daging dan air jahe. Melihat apa yang tersedia di atas meja, Jay bertanya penuh keraguan. Beberapa hari ini cukup dingin. Ada baiknya untuk menghangatkan diri. Mendengar jawaban Ark yang begitu tak acuh, anggota lainnya mengangguk ringan. Merasa sangat normal. Namun ada satu orang yang tahu bahwa semua tidak sesederhana apa yang Ark ucapkan. Ya, dia adalah Abigail yang makan sambil menunduk untuk menutupi rasa malunya. Kamu benar-benar baik, Ark. Bagaimana kalau kita terus makan malam dengan menu seperti ini? Memangnya kamu pikir jahe bisa tumbuh hanya dalam waktu kedipan mata? Kita harus merawatnya, memperbanyak untuk persediaan dan... Aku tahu. Berhentilah untuk membahas masa depan yang suram itu. Lebih baik kita makan dengan santai dan nyaman, oke? Kamu pasti tahu aku juga hanya bercanda. Melihat ke arah Ark yang diam, Jay melanjutkan. Omong-omong, tidak bisakah kita mendapatkan garam, Ark? Bahkan jika rebusan segar cukup enak, aku benar-benar ingin hidangan dengan bumbu. Melihat bagaimana Jay dengan tidak tahu malu menginginkan bumbu dan membuat hidangan seperti di masa normal, semua orang terdiam. Jika orang di luar sana tahu apa yang Jay katakan, mereka pasti sudah muntah darah karena marah. Masih bisa makan 3 kali sehari, benar-benar masih tidak bersyukur. Bajingan macam apa itu? Merasakan kehangatan di atas meja makan, Ark makan dengan tenang. Namun suasana hatinya juga cukup baik. Dia merasa kalau makan bersama seperti ini tidak buruk juga. Hanya saja, hal semacam ini tidak akan bertahan lama. Melihat malam yang semakin gelap, ekspresi Ark menjadi serius. Semakin gelap, semakin tenang. Namun, dia tidak suka ketenangan ini, karena ini hanyalah ketenangan yang muncul sebelum badai tiba. Apokalipse Regression Chapter 43. Malam yang panjang. Kenapa kita harus berjaga di depan gerbang dengan cara seperti ini, Ark? Apakah kita benar-benar tidak perlu untuk berpatroli? Ark, Jay, dan 3 anggota lain duduk santai di jalan depan gerbang. Kedua wanita, Stacy dan Natasha memiliki pembicaraan mereka sendiri. Sementara itu, Darin duduk sambil memegang tombak dengan tenang, mendengarkan pembicaraan Ark dan Jay. Ark menatap ke arah langit di mana bulan bersinar terang. Melihat bulan purnama, pemuda itu tampak termenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apa yang perlu kita lakukan malam ini adalah melindungi markas kita." Jay, anggota kelompok lainnya, terkejut mendengar ucapan Ark. Memiliki ekspresi keraguan di wajahnya, Natasha membuka mulutnya dan bertanya, "Kenapa kamu yakin bahwa akan ada yang menyerang markas kita, Ark? Sampai-sampai kamu menyuruh Kak Abigail, Nathan, dan Nala bersembunyi di basemen. Aku rasa itu agak berlebihan." Benar. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, Ark memerintah Abigail dan kedua anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Meski agak pengap dan cukup gelap, tetapi ruang tersebut adalah tempat paling aman. Sementara itu, Ark tidak langsung menjawab pertanyaan Natasha. Pemuda itu malah menunjuk ke arah bulan purnama. Setelah semua orang melihat ke arah bulan purnama, dia berkata, "Bulan purnama, aku rasa, tidak akan sesederhana itu. Jadi itu hanya dugaanmu." "Ya. Begitulah." Jawaban datar Ark yang tidak bisa diandalkan membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Saat itu, suara Ark kembali terdengar. "Bahkan jika tebakanku salah, tidak ada ruginya untuk kita. Kita malah bisa beristirahat sehari. Melepaskan penat dan sedikit santai." Sementara yang lainnya mengangguk setuju, Natasha mengerutkan kening. Jika diperhatikan dan dibalik, itu berarti apabila ucapan Ark benar, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Tidak ada untuk beristirahat apalagi bersantai. Ya. Tampaknya itu semua tidak akan terjadi. Ark berdiri sambil berkata dengan nada mengejek. Saat anggota lainnya bingung, Jay yang telah melakukan evolusi pertama dan menyerap Miracle Root mendengar sesuatu. Dia mendengar suara makhluk yang berlari terburu-buru menuju ke arah mereka. Pada saat itu juga, dia merasakan firasat buruk. Menoleh ke arah Ark yang memilih menggunakan tombak daripada 2 katana miliknya, 2 kemungkinan muncul dalam kepala Jay. Pertama, musuhnya adalah makhluk berbahaya yang tidak boleh didekati karena racun atau hal semacamnya. Yang terakhir, jumlah musuhnya terlalu banyak, saking banyaknya, menghadapi dengan cara frontal malah melelahkan, jadi lebih baik menjaga jarak dan bertarung dengan aman.
Jay jelas menduga bahwa kemungkinan terakhir jelas lebih tinggi karena suara yang dia dengar. Hanya saja, ekspresinya berubah saat melihat ke ujung jalan. Dari kejauhan, tampak tikus sebesar Golden Retriever. 1, 2, 3, 10, 20, 50, 60, 100. Ya. Dalam sekali lihat, lebih dari 100 tikus mutan berlari dengan liar dan gila menuju ke arah markas mereka. Saat itu, Jay sadar bahwa bukan kemungkinan pertama atau terakhir yang benar, tetapi malah keduanya benar. Omong kosong suci, apakah kita harus menghadapi semua ini? 5 melawan lebih dari 100 binatang buas seperti itu. Mengabaikan ucapan Jay, Ark menatap ke arah lebih dari 100 tikus mutan. Ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Jumlah ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Masuk ke dalam, tutup gerbangnya. Jangan sampai tertutup seutuhnya. Sisakan celah sekitar setengah meter agar tikus-tikus itu bisa masuk. Hah? Apa kamu gila, Ark? Natasha berkata dengan marah. Dia tidak menyangka kalau pria yang dia ikuti akan menjadi segila itu. Kita harus membunuh semua tikus itu. Tanpa pengecualian, Ark berkata dengan ekspresi dingin. Ucapannya sangat tegas, benar-benar tidak berniat untuk ditentang. Meski agak bingung, mereka semua masih mengangguk dan menuruti ucapan Ark. Mereka semua mundur, masuk ke dalam lalu menutup gerbang, tetapi tidak seutuhnya. Menyisakan sedikit celah yang hanya cukup digunakan seekor tikus lewat. Kamu berjaga di kanan, Jay. Aku yang akan berjaga di kiri. Natasha, Stacy, Darin bersiap untuk menghabisi tikus yang lolos. Ark berkata dengan tenang dan mengambil posisi. Jay juga mengikutinya. Saat itu, mereka semua menunggu dengan gugup. Beberapa saat kemudian, ratusan tikus mutan langsung menabrak gerbang dengan kuat, membuat gerbang besi yang tebal langsung peok. Kemudian, satu persatu tikus mulai menerobos masuk. Namun saat itu juga, Ark langsung menusuk dengan kejam tikus mutan. Membunuh dalam satu serangan. Dia terus mengulang gerakan tersebut. Ketika Jay sadar, dia telah melihat bangkai tikus yang menumpuk. Dia kemudian mengikuti gerakan Ark, berniat untuk mengurangi beban pemuda itu. Hanya saja, mungkin karena kurang terampil atau gugup, dia tidak bisa menghabisi tikus dalam satu serangan. Membuat satu tikus lolos. Untung saja saat itu Stacy sudah siap dan langsung membunuh tikus sekarat yang mencoba melarikan diri. Fokus, Jay. Mendengar teriakan Ark, Jay yang tertegun langsung sadar. Dia langsung menebas dengan kuat sambil berkata, "Aku mengerti." Meski tampak membosankan, apa yang Ark dan Jay lakukan sangatlah melelahkan serta membutuhkan fokus tinggi. Satu persatu tikus mutan lewat, mereka harus segera menyingkirkannya sebelum tikus lain lewat dan meloloskan diri. Tubuh kedua pemuda itu berkeringat deras. Meski sudah mengalami evolusi pertama, membunuh puluhan tikus mutan dalam waktu singkat jelas bukan perkara yang mudah. Saat mereka telah membunuh puluhan tikus mutan sampai menumpuk seperti bukit kecil, hal mengejutkan terjadi. Tampak beberapa tikus yang memanjat dinding di kanan dan kiri gerbang. Melihat pemandangan seperti itu, Ark sadar bahwa Devil's Finesse yang masih muda dan kurang lebat tidak bisa menghadang mereka. Tes, ubah rencana. Kalian bertiga urus tikus yang melewati dinding. Baik. Jawab mereka bertiga serempak. Sebenarnya mereka bisa saja memilih untuk bersembunyi di basemen menunggu hari berganti. Hanya saja, Ark tahu bahwa menunda tidak berarti menyelesaikan. Jika mereka semua memilih untuk menunda, apa yang menanti mereka di masa depan adalah jumlah tikus mutan yang lebih banyak dan lebih kuat. Tikus adalah makhluk dengan reproduksi cepat. Jadi jumlah mereka akan cepat bertambah jika tidak segera dikurangi. Belum lagi, semakin lama bertahan, mereka juga akan semakin kuat dan merepotkan. Khususnya di perkotaan seperti ini. Jumlah tikus yang bersembunyi di gorong-gorong jelas sangat banyak. Itulah kenapa, tikus mutan adalah salah satu binatang paling merepotkan untuk dihadapi ras manusia. Bukan karena kekuatan serangan mereka atau racun mereka, tetapi karena jumlah mereka yang terus dan terus bertambah banyak. Melihat ke arah Natasha, Stacy, dan Darin yang mulai kewalahan menghadapi tikus yang bukannya berkurang tapi malah bertambah, Ark berteriak. Ganti rencana, tutup gerbangnya. Ark langsung berteriak. Saat itu juga, dia dan Jay langsung mendorong gerbang sampai tertutup lalu menguncinya. Setelah itu, Ark bergegas untuk membantu 3 orang lainnya. Jay tampak lelah, tetapi juga segera menyusul. Mereka langsung bertarung dengan gerombolan tikus mutan. Melihat tikus yang melewati pagar tinggi seolah tidak ada habisnya, Jay mengeluh. Apakah kita benar-benar harus bertarung sampai pagi? Melihat ke arah sahabatnya,
Ark membalas dengan nada datar. Ini akan menjadi malam yang panjang. Kawan-kawan, Apokalipse Regression Chapter 44. Dampak perubahan. Melihat jumlah tikus mutan yang tidak ada habisnya, Ark mulai curiga. Bukan hanya curiga, tetapi dia juga mulai memiliki dugaan kuat. Memikirkan berbagai alasan, sebab dan akibat. Ekspresi Ark berubah menjadi buruk. Ini adalah salahku. Pertanyaan itu langsung muncul dalam benak Ark. Jika dipikir-pikir kembali, alasannya sebenarnya adalah pembantaian zombie secara besar-besaran di area sekitar. Memang benar, menghabisi zombie membuat zombie berkurang dan musuh di masa depan yang berupa munculnya zombie spesial atau zombie yang berevolusi berkurang. Namun sebaliknya, membunuh zombie dan membuang mayatnya jelas memiliki dampak lain, yaitu memberi makan para tikus. Ya, tikus mutan memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Mereka bisa makan hampir segalanya. Terlebih lagi, semakin banyak makan, semakin banyak energi yang dimiliki untuk terus bereproduksi. Yang berarti, jumlah tikus langsung meningkat banyak di awal. Lebih banyak daripada dalam kehidupan Ark sebelumnya. Jadi inilah alasan kenapa aku merasa aneh setelah membunuh banyak zombie sebelumnya. Ini dianggap kerugian besar. Menghilangkan sedikit zombie untuk ditukar dengan tikus mutan dengan jumlah besar. Benar-benar ceroboh. Ark merasa tertekan. Pencegahan yang coba dia lakukan sebenarnya malah membawa dampak lain. Bahkan jika tidak mematikan, tetapi masih sangat merepotkan. Sama sekali tidak menguntungkan dirinya. Pada saat itu, teriakan Natasha terdengar. Stasi terkena gigitan. Mendengar itu, ekspresi Ark langsung berubah menjadi suram. Membunuh beberapa tikus, dia langsung mendekati Stasi dan Natasha. Tanpa sedikit pun keraguan, dia langsung mengambil belati lalu memotong luka bekas gigitan dengan kejam. Ark langsung memeras darah keluar dari tangan Stasi, membuat gadis itu gemetar ketika menggertakkan gigi sambil menahan rasa sakitnya. Ark kemudian merobek pakaiannya sendiri lalu melilit luka Stasi. Belum sempat lega, bau darah manusia langsung membuat para tikus mutan mengalihkan pandangan mereka ke arah Stasi. Melihat para tikus mutan yang berlari menuju dia dan Stasi, Ark berdiri. Dia menjatuhkan tombak lalu menarik dua katana. Menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang daripada biasanya. Melihat para tikus yang bergegas dari segala arah, katana di kedua tangan Ark menari. Ya, dibandingkan dengan gerakan kasar, gerakan Ark yang lembut dan mengalir malah mirip sebuah tarian. Namun, swosh, swosh, swosh. Setiap ayunan yang tampak lembut itu membawa kekuatan fisik yang luar biasa. Langsung memotong-motong para tikus dengan tekniknya. Tanpa perlu kemampuan khusus untuk bertarung. Terus menyerang dan bertahan dengan tenang sambil melindungi Stasi. Melihat ke arah anggota lain yang mulai bersusah payah, Ark langsung berkata kepada Jay. Tidak perlu lagi menahan diri, Jay. Mendengar ucapan Ark, sudut bibir Jay terangkat. Menyeringai puas, pria itu berkata. Dimengerti. Kabut tipis muncul mengelilingi sosok Jay. Tubuhnya menjadi sedikit lebih tinggi, otot-ototnya juga lebih menonjol. Aura mengerikan muncul dari sosok pria itu. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanan yang meningkat 2 kali lipat. Merasakan perbedaan itu, Jay langsung meraung. Dia kemudian langsung bergegas ke arah para tikus mutan. Satu ayunan pedang langsung memotong beberapa tikus sampai mati. Dibandingkan dengan serangan manusia normal yang memerlukan beberapa kali serangan untuk menembus tubuh tikus lalu membunuhnya, Jay bisa langsung membunuh tikus dengan mudah. Menggunakan kekuatan murni. Perubahan Jay jelas mengejutkan 3 anggota lain. Dalam keadaan normal saja, mereka sudah dibuat kagum dan terkesan dengan kekuatan Ark serta Jay. Belum lagi ketika Jay dalam kondisi seperti sekarang. Hal tersebut jelas langsung membuat mereka bertiga ketakutan. Jelas, sejak perubahan Jay, pertarungan yang awalnya imbang langsung menjadi berat sebelah. Ya, kelompok yang dipimpin Ark dengan mudah mulai menekan dan menghabisi para tikus. Ketika matahari terbit, pertarungan akhirnya selesai. Kecuali 2 atau 3 tikus yang sempat meloloskan diri, semua tikus telah dihabisi. Periksa setiap sudut rumah. Pastikan tidak ada tikus yang tertinggal. Baik. Jawab mereka bersamaan. Kecuali Stasi yang tidak bisa lagi bergerak karena sangat lelah dan lemah, semua orang mulai memeriksa rumah. Bahkan Jay yang masih kelelahan setelah menggunakan kemampuan miliknya. 1 jam kemudian, mereka kembali berkumpul. Selain Ark yang tampak muram, 3 orang lain tampak lega. Beberapa tanaman di halaman belakang rusak. Beberapa Devil's Finesse mati dan perlu diganti.
Banyak hal yang perlu diperbaiki. Selain itu, Ark menatap ke arah Stasi yang pucat. Natasha duduk di sampingnya dengan ekspresi rumit. Seharusnya kamu tidak perlu menolongku. Natasha berkata dengan nada rumit. Hubungannya dengan Stasi tidak bisa dianggap dekat. Mereka malah sering saling mengejek karena perbedaan pendapat. Stasi jelas sangat mendukung Ark, sementara Natasha terkadang merasa tidak puas dengan keputusan kejam Ark. Aku rasa Tuan akan sedih jika kamu digigit sampai mati. Lagi pula, aku masih baik-baik saja. Stasi berkata dengan senyum di wajahnya yang pucat seperti kertas. Kamu. Aku baik-baik saja. Lagi pula, Tuan pasti akan menolongku. Ucapan Stasi yang lembut dan penuh percaya diri membuat keraguan di hati Ark sirna. Ya, sebelumnya, dia tidak pernah memberi cairan menjijikkan kepada anggota selain Jay. Dia ingin menahan agar orang-orang yang di bawahnya cukup kuat setelah memakan daging zombie, tetapi tidak cukup kuat untuk berevolusi. Karena mereka bisa saja menentang dirinya. Akan tetapi, setelah melihat apa yang Stasi lakukan, Ark merasa kalau pemikirannya agak salah. Jadi sekarang, dia memutuskan untuk memilih Stasi karena gadis itu telah lolos ujian. Kamu telah melakukan kerja bagus, Stasi. Tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Aku janji, ya. Ark berjanji untuk menyembuhkan Stasi. Dia berencana untuk memberikan cairan menjijikkan kepada Stasi. Tidak seperti dia dan Jay yang meminumnya 2 kali sehari, tetapi akan meminumnya sekali sehari sehingga proses evolusi akan tertunda selama 10 hari. Bukan 5 hari. Sementara itu, Ark juga telah menuliskan rencana penting lainnya dalam benaknya. Sebuah rencana yang tampaknya harus segera dimajukan. Ark kemudian menggendong Stasi layaknya seorang putri lalu berjalan menuju ke dalam rumah. Aku akan merawat Stasi. Setelah 1 jam istirahat, kalian singkirkan semua bangkai tikus. Kubur di luar dinding, di bawah Devil's Finesse. Hei, bukankah itu berlebihan? Kalian beristirahat sementara kami. Aku yakin kamu tidak bisa merawat Stasi, Jay. Karena hanya aku yang biasa, akulah yang melakukannya. Selain itu, untuk apa kalian protes? Setelah mengobati Stasi dan beristirahat sebentar, aku akan membantu kalian mengurus bangkai tikus. Jadi aku juga tidak hanya diam sambil melihat kalian kelelahan. Setelah mengatakan itu, Ark membawa Stasi pergi tanpa menunggu jawaban. Benar-benar membuat ketiga orang itu terdiam. Siang harinya. Setelah perjuangan keras, Ark dan teman-temannya akhirnya selesai menguburkan semua bangkai tikus. Bahkan Ark juga sudah menanam Devil's Finesse baru, menggantikannya yang sudah mati. Tentu saja, bukan hanya Ark, tetapi Abigail juga membantu. Sementara Nathan dan Nala menjaga Stasi agar tidak pergi memaksakan diri untuk membantu, Abigail membantu Ark dan anggota lain untuk memindahkan bangkai tikus. Dengan begitu, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat. Jadi, hampir semua masalah telah dibereskan. Kenapa hampir? Karena belum semua pekerjaan diselesaikan. Mereka hanya memindah dan mengubur bangkai tikus. Mereka masih perlu memperbaiki gerbang yang peok, membersihkan sisa darah di sekitar markas, dan juga menanam kembali beberapa tanaman yang rusak di halaman belakang. Tikus-tikus menyebalkan ini benar-benar membuat kita dalam masalah. Mendengar keluhan Jay, Ark mengangkat bahu dengan ekspresi datar. Setidaknya tidak ada korban. Mendengar ucapan Ark, semua orang tertegun. Memang benar, mereka bersyukur karena tidak ada korban. Namun tetap saja, tikus-tikus yang merusak pekerjaan mereka masih sangat menyebalkan. Belum lagi, tidak ada bagian tikus yang cukup bermanfaat bagi mereka. Apa yang mereka lakukan bisa dianggap kerugian atas waktu dan tenaga. Benar-benar melakukan kerja paksa. Apokalipse Regression Chapter 45 memberi pilihan. 10 hari berlalu begitu saja sejak purnama pertama. Apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu, Darin? Berdiri menghadap jendela, melihat pemandangan langit biru sambil membelakangi Darin yang duduk di sofa, Ark bertanya dengan nada datar. Saya tidak tahu, Tuan Ark. Mendengar jawaban Darin, Ark menoleh. Memiliki ekspresi datar di wajahnya, pemuda itu kembali berkata. Kamu seharusnya tahu, aku telah memberi Stasi, Natasha, dan Abigail ramuan evolusi yang aku temukan. Saya tahu, Darin mengangguk. Selain 2 anak-anak, kamu adalah satu-satunya yang tidak diberi ramuan evolusi. Apakah kamu tahu kenapa? Darin memegangi lengan kirinya yang lumpuh. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ramuan evolusi bisa menyembuhkan tangannya, tetapi Ark tidak memberinya hal tersebut. Itu memang membuatnya kecewa. Stasi,
Sebagai orang kepercayaan Ark selain Jay mendapatkan jatah 1 gelas ramuan evolusi setiap hari. Sedangkan Natasha dan Abigail mendapatkan 1 gelas ramuan evolusi setiap 2 hari. Alasan sebenarnya Ark memberi Natasha dan Abigail bukan karena mereka akan mematuhi segala perintahnya seperti Stacy. Namun, mereka berdua juga telah terikat kepadanya. Abigail terikat kepada Ark karena anak-anak sekarang telah suka tinggal di tempat ini. Dibandingkan dengan tempat lain, di sini mereka bisa makan, minum, dan tidur cukup. Hal tersebut membuat Abigail enggan untuk meninggalkan tempat ini karena anak-anak. Belum lagi, semakin lama berada di sisi Ark, dia menjadi semakin nyaman. Natasha sendiri sebenarnya sering berdebat dengan Ark, tetapi wanita itu jelas tidak terlalu membencinya. Meski terkadang merasa dipermainkan, wanita itu juga merasa Ark adalah pemimpin yang cukup bisa diandalkan daripada pemimpin kelompok lain. Belum lagi, karena Abigail, Nathan, dan Nala terikat kepada Ark, mustahil Natasha pergi sendiri karena dia adalah wanita yang menepati janjinya. Hari ini, Stacy telah melakukan evolusi pertama. Hal itu mengejutkan anggota kelompok lainnya. Mereka tidak menyangka kalau manusia juga bisa menjadi lebih kuat dengan cara mengonsumsi ramuan khusus semacam itu. Jelas, hal tersebut membuat anggota lain iri. Hanya saja, Ark sedikit kecewa karena Stacy tidak membangkitkan salah satu bakat bawaan manusia. Tentu saja, dia sudah siap menerimanya. Lagi pula, seperti yang pernah dijelaskan, bakat itu sangat langka. Jika setiap anggota kelompok memilikinya, itu sangat aneh. Bahkan si harimau betina juga tidak membangkitkan bakat apapun, hanya memiliki dasar yang lebih baik daripada orang lain. Sementara itu, Natasha dan Abigail cukup iri, tetapi mereka juga sadar diri. Mereka masih bersyukur karena Ark masih memedulikan mereka. Memberi mereka ramuan evolusi padahal mereka tidak begitu akrab. Lagi pula, keduanya sadar, mereka bukanlah Stacy yang akan menuruti segala permintaan Ark. Bahkan jika disuruh untuk bunuh diri. Jadi, meski sedikit lebih lama, mereka berdua masih bersyukur. Karena mereka berdua sadar, mereka mungkin tidak bisa melakukan evolusi tanpa bantuan Ark. Atau setidaknya, evolusi mereka akan tertunda sangat lama karena untuk saat ini, hanya Ark yang mengetahui caranya. Di satu sisi, Darin iri. Dia berpikir Ark memanjakan mereka karena ketiganya adalah wanita. Dalam pikirannya, ketiganya mungkin memiliki hubungan diam-diam dengan Ark. Namun di sisi lain, Darin juga bingung. Dia tahu kalau Ark adalah tipe yang bisa dibilang memperlakukan orang dengan adil. Jadi pasti ada suatu alasan kenapa dirinya tidak diberi ramuan evolusi. Karena kamu tidak memiliki rasa memiliki. Jawaban Ark membuat Darin terkejut. Dia buru-buru berkata, "Saya tidak memiliki niatan untuk berkhianat atau membocorkan rahasia. Jadi, kenapa? Hatimu tidak ada di tempat ini, Darin. Maksud Anda? Kamu memang melakukan semua yang aku mau. Kamu juga melakukan tugas-tugas dengan baik. Namun, aku tahu, tempat ini, kelompok ini hanyalah tempat pelarian bagimu. Karena kamu tidak diterima dengan baik di tempat lain. Karena kamu merasa tempat ini adalah tempat yang lebih baik. Karena kamu takut sekali lagi akan dikecewakan. Alasan itulah kenapa kamu berada di sini. Untuk berlari, dan bersembunyi dari apa yang seharusnya kamu hadapi." Darin tidak menjawab, tetapi tangannya mengepal erat. Dia jelas tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Ark benar. Dia adalah nerd yang lemah dan pengecut. Bahkan jika dilatih dengan baik dan diberi makan daging zombie, sifat pengecut itu masih ada dalam dirinya. Juana masih hidup. Ucapan Ark membuat Darin heran. Dia tidak menyangka kalau pemuda itu membahas Juana yang coba dia lupakan. Seorang gadis yang memberinya sebuah luka yang membekas di dalam hatinya. "Aku tahu, kamu ingin melarikan diri, tetapi ada hal yang harus kamu hadapi. Jadi, aku akan memaksamu untuk mengambil dua pilihan. Dalam 3 hari ke depan, aku akan memberimu ramuan evolusi. 3 gelas ramuan evolusi yang membuatmu setidaknya memiliki kekuatan lebih baik daripada hampir semua orang yang belum berevolusi. Namun, setelah itu kamu harus pergi dari markas ini." Ekspresi terkejut muncul di wajah Darin. Hal tersebut tidak membuat Ark merasa aneh. Dia malah kembali berkata, "Setelah pergi dari tempat ini, kamu memiliki 2 pilihan. Pertama, pergilah ke markas Silver Cross lalu temui Juana. Katakan pada dirinya bahwa kamu tidak lagi memerlukan dia, kamu bukan lagi pengecut yang dulu, dan kamu akan menjadi lebih kuat dan menjalani hidup baru dengan tujuan baru. Setelah itu, kembalilah ke tempat ini dan kami akan menyambutmu sebagai anggota resmi."
Terakhir, kamu bisa pergi untuk membentuk kelompok lain atau bergabung dengan kelompok lain. Saat itu, aku tahu kamu akan merasakan hebatnya kekuatan yang kamu miliki. Jadi, setelah itu, kamu juga akan kembali bersama dengan kelompokmu, berusaha mendapatkan resep cairan evolusi dariku. Saat itu juga, kilatan cahaya dingin muncul di mata Ark saat memandang tepat ke mata Darin. Aku sendiri yang akan membunuhmu, bahkan jika kamu membawa 1000 orang bersamamu. Mendengar itu, tubuh Darin langsung menggigil. Dia tahu apa yang Ark ucapkan bukanlah omong kosong belaka. Dengan kata lain, pria itu memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi 1000 orang. Terdengar gila, namun lebih parahnya, entah kenapa Darin mempercayai ucapannya. Aku tahu kamu ragu, dan kamu takut. Namun akan tetap melakukannya, karena aku memaksamu untuk melakukannya. Aku tahu kamu mungkin takut menghadapi Juana dan masa lalumu. Jika demikian, kamu akan memilih pilihan kedua. Atau mungkin, kamu akan membuat pilihan sendiri. Seperti menjadi anggota kelompok kecil lain lalu berusaha hidup dengan aman dan tenang. Darin tampak terkejut dengan ucapan Ark. Aku tahu itu yang kamu pikirkan. Namun aku yakin, pilihan ketiga itu akan menjadi pilihan kedua cepat atau lambat. Jadi, pikirkanlah baik-baik jawabannya. Ark kemudian menghampiri Darin lalu menepuk pundaknya dengan santai. Dalam 3 hari, belajarlah sebisanya. Serap semua ilmu yang aku berikan, karena hidup atau mati, terlahir kembali menjadi orang yang memegang teguh tujuannya sendiri atau menjadi orang yang dicemari oleh kacaunya dunia ini. Semua itu bukan bergantung kepadaku. Ark memandang ke arah Darin dan tersenyum kepada pemuda kurus yang putus asa itu, lalu menunjuk tepat ke dadanya. Tetapi pada dirimu sendiri. Apokalipse Regression Chapter 46 Pengingat Diri. Sore harinya. Hei, Ark, bisakah kita bicara? Duduk sambil menopang dagu di teras belakang rumah, Jay bertanya dengan ekspresi malas. Katakan saja apa maumu. Ark menjawab dengan nada datar. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu tidak mendengarnya? Kalau begitu aku akan mengulanginya. Apakah kamu pasti sengaja? Ark yang berada di halaman belakang rumah melangkah mundur. Dia mengelak ke kanan dan kiri. Di depannya, tampak sosok Abigail yang mengayunkan pedang kayu dengan ekspresi seriusnya. Aku serius, maksudku, bahkan jika Abigail itu amatir, bagaimana bisa kamu menghindari serangannya dengan mata ditutup? Aku sudah bilang, ketika satu indera ditutup, indera lain sebenarnya akan menjadi lebih tajam, mencoba menambal kekurangan dari indera yang hilang. Memiliki kain hitam yang menutupi matanya, Ark terus menghindari serangan Abigail. Hal tersebut membuat wanita itu merasa sangat malu. Jelas, Abigail telah minum 5 gelas ramuan evolusi, kekuatannya pasti sudah di atas manusia normal. Namun, wanita itu benar-benar masih belum bisa memukul Ark satu kali pun. Berhentilah mengerjai Kak Abigail. Itu sama sekali tidak lucu. Jika kamu mau, biarkan aku yang menjadi lawanmu. Suara Natasha yang marah terdengar. Tidak memedulikan kemarahan wanita itu, Ark membalas dengan nada datar. Tidak untuk saat ini. Saat ini hanya Abigail yang cocok untuk menjadi lawanku. Aku baru saja belajar untuk mengembangkan inderaku, dan Abigail juga belum lama mulai berlatih pedang. Jadi kami cocok, pengecut. Mendengar ucapan tidak puas Natasha, Ark sama sekali tidak peduli. Niatnya melakukan hal ini adalah mempertajam inderanya. Hal tersebut untuk berjaga-jaga. Jika di masa depan dia bertemu dengan musuh yang mampu menyemprotkan kabut atau zat yang membuatnya sulit untuk melihat, dia masih bisa bertarung. Selain itu, jika sudah membiasakan diri, dia juga bisa bertarung dalam kondisi cukup ekstrim seperti tempat gelap, tempat berkabut, atau mungkin ketika ada badai pasir. Apapun itu, Ark percaya kalau kemampuan ini masih sangat berguna. Itulah selain menutup mata, Ark juga mencegah dirinya sendiri untuk menggunakan kemampuan deteksi. Jadi, dia benar-benar hanya menggunakan inderanya sendiri. Tentu saja, berbagai indera juga telah ditingkatkan karena evolusi. Ark menentukan posisi Abigail dari langkah kaki, suara ayunan pedang, dan embusan pedang kayu ketika mencoba menebas atau menusuk dirinya. Selain itu, meski terdengar agak memalukan, dia juga mencium aroma tubuh Abigail dengan samar. Indera pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Suara langkah kaki, suara tebasan, aroma kayu, aroma tubuh Abigail, sentuhan angin dari tebasan yang menyentuh kulitnya. Ark mencoba menggunakan semua itu sebagai kerangka peta untuk menentukan di mana dia akan diserang. Itulah sebabnya,
Ark merasa kalau Jay sengaja mengganggu dirinya karena mengajak berbicara. Hal tersebut jelas membuat konsentrasinya pecah. Belum lagi, suara Jay juga sangat mengganggunya. Membuat pemuda itu semakin sulit untuk menentukan semuanya secara bersamaan. Cukup. Ark berhenti lalu berkata dengan nada datar. Pemuda itu kemudian membuka penutup matanya. Menatap ke arah wanita di depannya, dia mulai menghibur. Kamu sama sekali tidak melakukannya dengan buruk. Gerakanmu lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu menutup mata, Ark. Ucapan Jay membuat sudut bibir Ark berkedut. Menghela napas, dia membalas. Tentu saja aku melihat dengan cara lain. Jika tidak, bukankah seharusnya aku sudah dipukuli? Itu tidak salah. Jay memegang dagu sembari mengangguk ringan. Terima kasih semuanya, aku akan berlatih lebih baik lagi. Abigail berkata dengan ekspresi lembut di wajahnya. Merasa berterima kasih atas kebaikan mereka semua. Karena Tuan dan Kak Abigail sudah selesai latihan, bagaimana kalau kita juga berlatih, Kak Jay? Sosok Stasi yang sebelumnya berlatih sendiri menoleh ke arah Jay yang sedang duduk sambil bermalas-malasan. Aku benar-benar tidak sedang dalam mood baik. Aku cukup heran, kenapa kamu begitu bersemangat setelah melakukan evolusi pertama? Mendengar Jay yang berkata dengan nada senior ke junior, sudut bibir Ark berkedut. Tampaknya itu tidak pantas dikatakan oleh seseorang yang melompat-lompat karena semangat setelah berevolusi. Belum lagi, orang itu juga memiliki semangat membara dalam berburu zombie. Pikir Ark ketika menatap ke arah Jay. Merasakan tatapan Ark, Jay bingung harus berkata apa. Tentu saja pria itu malu karena sahabatnya sendiri yang tahu seperti apa dirinya ketika melewati evolusi pertama. Hanya saja, dia benar-benar tidak mau meladeni gadis nakal itu, Stasi. Jay harus melatih Darin, jadi lebih baik kamu berlatih dengan Natasha. Ark berkata dengan nada santai. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Natasha lalu melanjutkan. Tentu saja, kamu harus menahan diri. Jika tidak, kamu mungkin akan dimarahi karena melukai nona polisi ini. Mendengar sindiran Ark, Natasha menggertakkan gigi. Dia hanya bisa memelototi pemuda itu tanpa benar-benar melawan. Lagi pula, setelah mengetahui kalau Ark telah melakukan evolusi pertama, jelas Natasha tahu bahwa dirinya belum bisa melawannya. Belum lagi, tampaknya Ark memiliki banyak keterampilan bertarung. Bahkan jika Ark belum melakukan evolusi, Natasha tidak akan berani menyepelekannya. Apalagi sekarang setelah mengetahui kenyataannya. Tunggu saja, aku akan membalasmu. Pikir Natasha ketika mengingat perlakuan yang telah dia dapatkan dari Ark. Setelah melakukan latihan sore seperti biasa, mereka semua melanjutkan seluruh kegiatan seperti biasa. Hanya saja, sebuah kejadian penting yang terjadi setelah makan malam. Kita butuh nama. Jay menggebrak meja dengan ekspresi serius di wajahnya. Hal tersebut membuat Nathan dan Nala terkejut lalu memeluk ibu mereka. Menyadari bahwa dirinya mengagetkan anak-anak, Jay menggaruk belakang kepalanya dengan ekspresi canggung. Pura-pura batuk, dia segera menatap Ark lalu berkata. Maksudku, nama kelompok kita. Seperti yang kalian ketahui, kita telah menemui dua kelompok lain. Bahkan jika hanya sekumpulan preman, mereka masih memiliki nama kelompok. Ya, meski aku tidak ikut, tetapi aku tahu bahwa kita memerlukan nama. Lagi pula, tidak mungkin kita hanya berkata, kelompok kami, kepada orang-orang yang bertanya, kan? Ark tidak terlalu peduli, tetapi melihat bagaimana anggota lain setuju, dia hanya mengangkat bahu dan berkata. Kalau begitu kalian memberi saran. King of Kings, ucap Jay dengan penuh percaya diri. Terlalu arogan dan mencolok, ditolak. Ark berkata dengan ekspresi datar. Tampaknya kamu tidak memiliki bakat dalam membuat nama. Natasha berkata dengan ekspresi mengejek. Mighty Warriors, bukankah terdengar bagus? Terdengar agak norak, tidak memiliki arti yang dalam, ditolak. Ark menopang dagunya sambil menjawab datar. Saat itu, sosok Nala mengangkat tangannya dengan ekspresi malu-malu. Semua orang menatapnya, membuat gadis itu merasa agak takut. Katakan saja pendapatmu, Nala. Bagaimana kalau Thousand Sunflowers? 1000 bunga matahari, terdengar indah dan cerah. Mendengar ucapan Ark, Nala tersenyum. Hanya saja, terlalu cerah dan indah untuk dunia yang suram ini. Maaf, ditolak. Nala langsung merasa kecewa. Sementara itu, Jay dan Natasha tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Ark akan menggoda dan membuat sedih gadis kecil tidak bersalah. Abigail mengangkat tangannya. Iya.
Ark dan anggota lain menatap ke arah Abigail. Ibu dua anak itu agak gugup, tetapi masih berbicara. Tampaknya Anda sudah memilih nama, Tuan Ark. Kenapa tidak langsung mengatakannya saja? Ucapan Abigail langsung membuat Natasha dan Jay tertegun. Mereka langsung menatap ke arah Ark dengan ekspresi marah. Kenapa kamu tidak bilang saja, Ark? Kamu membuat kami memikirkan nama-nama itu. Sebenarnya aku tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Aku ingin memberi nama God Slayer, God Eater, atau semacamnya. Namun aku sendiri tahu nama itu terlalu mencolok dan berlebihan. Jadi, kita sebut saja Sword of Sufferings. Hah? Nama macam apa itu? Natasha langsung tidak setuju. Sementara itu, Jay berkata, bagaimana kalau Sword of Destiny, Sword of Freedom, Sword of Hope? Maksudku, nama-nama itu membawa harapan. Sufferings penderitaan. Nama itu agak terlalu suram. Ark masih menopang dagu sambil menjawab. Sudah diputuskan, nama kelompok kita adalah Sword of Sufferings. Jika ada yang tidak setuju, kalian boleh melawanku. Jika menang, kalian boleh mengganti nama sesuai apa yang kalian inginkan. Mendengar ucapan Ark, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Jelas, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan si ketua. Apa yang membuat mereka terkejut adalah sikap Ark yang begitu teguh untuk memakai nama suram itu. Karena tidak ada yang menentang, mulai saat itu juga. Nama kelompok mereka adalah Sword of Sufferings. Tentu saja, Ark memilih nama ini bukan karena suatu keisengan. Dia juga belum menggunakan nama ini di kehidupan sebelumnya. Namun, pemuda itu memiliki alasan kuat untuk menggunakan nama tersebut. Nama tersebut dibuat Ark berdasarkan pengalaman hidupnya. Mereka, umat manusia jatuh ke rantai makanan paling bawah. Mereka, umat manusia selalu menderita pada saat dunia berubah. Ark sebenarnya tidak ingin hidup dengan cara seperti ini. Dia ingin mengalami kehidupan damai. Bahkan dia sudah membuat tujuan hidup. Setelah adiknya wisuda dan bekerja, Ark berencana untuk pensiun dari pekerjaannya. Dia ingin menggunakan uang tabungannya untuk membeli tanah dan membangun rumah di pedesaan. Hidup di sana dengan damai sambil bertani dan beternak. Tidak perlu menjadi kaya, tetapi bisa santai dan menikmati hidupnya. Dia bahkan juga berpikir untuk memelihara seekor kucing yang akan menemani hari-harinya. Hanya saja, semua rencananya rusak karena apokalipse. Ark tidak ingin bertarung, tetapi dunia memaksa dirinya untuk menggenggam pedang dan bertarung. Ark tidak lagi ingin melihat darah, tetapi dia selalu menginjak genangan darah dalam setiap langkahnya. Apa yang Ark inginkan adalah harapan dan kebahagiaan, tetapi yang dia dapatkan adalah keputusasaan dan penderitaan. Jadi, nama itu sebenarnya Ark gunakan untuk mengingat. Mengingatkan bahwa dirinya hanya makhluk kecil yang mencoba menghancurkan semua keputusasaan dan penderitaan dengan pedang di tangannya. Bahkan jika dia mendapatkan banyak pencapaian, dia juga akan terus mengingat bahwa dirinya bukanlah apa-apa di hadapan kejamnya dunia. Membuat dirinya terus merasakan pahitnya. Sehingga dia akan terus berusaha terus maju ke depan apapun yang terjadi. Bukannya malah merasa sombong dan berpuas diri. Apokalipse Regression Chapter 47. Misi dan ujian. Tanpa terasa, 3 hari berlalu begitu. Dalam 3 hari, banyak perubahan yang telah terjadi. Ark meningkatkan jumlah ramuan evolusi yang diberikan. Baik Natasha, Abigail, dan Darin. Mereka semua mendapatkan 1 gelas ramuan setiap hari. Jadi, dalam 3 hari ini, berarti Natasha dan Abigail telah meminum 8 gelas ramuan. Sedangkan Darin, dia sudah meminum 3 gelas ramuan evolusi. Terdapat beberapa perubahan pada tubuh Darin. Selain memiliki kekuatan yang melebihi orang biasa, sekarang tangannya yang lumpuh karena cedera sudah bisa sedikit digerakkan. Bahkan, menurut Ark, selama pemuda itu melakukan evolusi pertama, dia akan kembali normal. Itulah sebabnya, Ark mengirim Darin pergi. Bukan karena dia tidak ingin Darin sembuh total. Namun, pemuda itu hanya ingin Darin menyelesaikan semua masalahnya, setelah itu membiarkannya untuk terlahir kembali, untuk menjalani kehidupan baru. Tidak lagi terikat dengan kehidupannya dulu. Ya, walau dirinya sendiri sebenarnya masih terikat dengan kenangan kehidupannya yang dulu. Tentu saja, Ark sendiri juga memiliki alasan lain untuk mengirim Darin pergi ke markas Silver Cross. Duduk di kursinya, Ark menatap ke arah Darin yang sudah mengemasi barang-barang miliknya. Pemuda itu memakai pakaian yang cukup rapi. Dia membawa ransel berisi air dan daging kering. Pemuda itu membawa sebuah tombak di tangan, dan sebuah belati terselip di pinggang kirinya. Setidaknya, Ark sama sekali tidak mempermainkan nyawa Darin karena telah membekalinya dengan baik.
Sebelum kamu berangkat, aku akan mengingatkan beberapa hal penting. Pertama, karena ada perubahan yang terjadi di bulan purnama, aku merasa akan ada perubahan lain setelah kita melewati bulan pertama. Jadi, aku sarankan setelah kamu pergi ke markas Silver Cross dan menyelesaikan urusanmu, kamu tinggal di sana. Kenapa? Tentu saja, jika perkataanku benar-benar menjadi kenyataan, kamu tidak akan bisa kembali dan akan mati dalam perjalanan selama amukan zombie berlangsung. Jadi, untuk amannya, aku berharap kamu menggunakan 1 hari untuk melakukan perjalanan, 1 hari untuk menyelesaikan masalah, 1 hari untuk bertarung bersama dengan kelompok Silver Cross. Jika semuanya selesai, kamu bisa memakan waktu 1 hari untuk kembali. Darin diam, tetapi dia mengerti alasan kenapa Ark mengirim dirinya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mengirim berita kepada Julian untuk bersiap menghadapi ancaman amukan zombie dan kegilaan binatang buas. Selain itu, Darin tahu bahwa Ark juga sedang menguji kemampuannya untuk bertahan hidup. Setidaknya, tanpa bantuan Ark. Hanya saja, Darin sedikit bingung bagaimana Ark bisa menebak semuanya. Karena tidak bisa menemukan kepala dan ekor dari masalah tersebut, dia hanya menganggap Ark adalah pria jenius yang memang memiliki kemampuan dalam survival. Lagi pula, meski tidak tahu pekerjaan Ark sebelumnya, dari ucapan Jay, dia menduga pekerjaannya jelas bukan karyawan kantor biasa. Saya akan menyelesaikan misi ini dengan baik, Ketua. Melihat ekspresi bertekad di mata Darin, sudut bibir Ark terangkat. Sangat baik, tampaknya kamu sudah memiliki tekad untuk mengakhiri semuanya. Namun, tekad itu tidak cukup. Kamu benar-benar harus menyelesaikannya secara menyeluruh. Saya mengerti. Darin mengangguk berat. Kalau begitu, karena kamu menganggapku sebagai ketua, aku akan memberimu perintah sebagai anggota kelompok Sword of Sufferings. Apa perintahnya, Ketua? Tunjukkan kepada orang-orang di Silver Cross bahwa anggota Sword of Sufferings tidak mudah diganggu. Tunjukkan bahwa kita kuat. Jangan permalukan nama Sword of Sufferings. Yang terakhir, jangan mati, kembalilah dengan selamat. Mendengar kalimat terakhir, tubuh Darin gemetar. Dadanya terasa sesak. Di dunia yang kacau ini, dia merasa bahwa tidak ada yang memedulikan dirinya. Jadi, ucapan Ark benar-benar membuat hati pemuda itu tergerak. Mengepalkan tangannya dengan erat, Darin langsung membungkuk 90 derajat sambil berteriak. Terima kasih atas bantuan dan pelajarannya selama ini, Ketua. Saya izin berangkat untuk menjalankan misi. Setelah mengatakan itu, Darin langsung berdiri tegak. Dia kemudian berbalik pergi dengan ekspresi penuh dengan ketegasan. Melihat itu, Ark memejamkan mata lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya bergumam. Semoga berhasil, Darin. Dalam apokalipse, ada beberapa momen yang perlu diingat. Pertama, setiap bulan purnama di pertengahan bulan, zombie dan binatang buas akan mengamuk. Selain itu, ada juga waktu zombie dan binatang buas akan menjadi lebih ganas, yaitu di pertengahan musim dingin. Saking kejamnya, banyak orang yang akan menyebut momen tersebut sebagai Dark Winter. Di dunia Ark berada, khususnya tempat dia tinggal, ada 4 musim. Musim semi akan dimulai dari Januari hingga Maret. Musim panas akan dimulai dari April hingga Juni. Musim gugur akan dimulai dari Juli sampai September. Sedangkan musim dingin akan dimulai dari Oktober sampai Desember. Berbeda dengan di dunia kita. Sedangkan perubahan paling penting juga akan terjadi dengan beberapa jarak waktu tertentu. Setelah 1 bulan, dunia akan sekali lagi melakukan proses penyatuan. Mulai dari sana, babak 2 akan dimulai. Yang berarti, Ark masih memiliki 2 hari untuk bersiap. Itulah sebabnya Ark mempercepat proses Natasha dan Abigail untuk berevolusi. Jadi, kemungkinan besar mereka bertahan di babak 2 menjadi lebih tinggi. Babak 3 akan dimulai setelah dunia mulai menyatu dalam waktu setengah tahun, dan babak 4 akan dimulai setelah 1 tahun. Setiap 3 tahap, akan ada lompatan kualitatif. Jadi, babak 4 akan menjadi sebuah percobaan berat untuk manusia. Untuk itu, Ark benar-benar harus mempersiapkan diri. Selain itu, dia juga ingin membentuk kelompok manusia yang memiliki kemampuan evolusi cukup untuk menyaingi para zombie dan binatang buas. Setidaknya, agar mereka tidak tertinggal di belakang seperti pada kehidupan sebelumnya. Setelah Darin berangkat, pintu terbuka dan sosok Jay memasuki ruangan. Apakah kamu benar-benar mengirim Darin pergi? Aku tidak menyangka kalau hal tersebut sama sekali bukan ancaman. Mendengar itu, Ark membuka matanya. Menatap ke arah Jay dengan ekspresi datar, dia bertanya. Ada apa, Jay? Tidakkah lebih baik mengirim Darin setelah mengonsumsi setidaknya 5 botol ramuan, Ark?
Maksudku, untuk keselamatannya. Ini akan menjadi ujian baginya. Apakah setelah 1 bulan, semuanya akan menjadi seperti yang kamu katakan? Maksudku, apakah dunia benar-benar menjadi semakin kacau? Kemungkinan besar seperti itu. Ark mengangguk dengan ekspresi serius. Jika demikian, bagaimana jika kita juga membantu Stasi, Natasha, dan Abigail untuk mendapatkan benda itu? Tentu saja, Ark tahu apa yang dimaksud dengan benda itu oleh Jay. Jelas, yang dimaksud oleh sahabatnya adalah Miracle Root. Itu tidak mungkin, Jay. Ark menggelengkan kepalanya. Baginya, membuat para wanita itu berevolusi sebenarnya sudah berlebihan. Dengan melewati evolusi pertama, kemungkinan mereka untuk bertahan sudah lebih 90%. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, walau putus asa, selama menggunakan otak dengan baik, orang biasa masih bisa bertahan sampai akhir tahap 3, bahkan beberapa bertahan sampai tahap 4. Lagi pula, ramuan evolusi belum diteliti dan mereka semua hanya menggunakan otak untuk bertahan. Memakan apa saja, bersembunyi, menghindari zombie dan binatang buas dengan putus asa. Mereka bersembunyi di sudut seperti pengecut. Dengan putus asa mencoba bertahan bagaimanapun caranya. Melihat Jay yang begitu naif, Ark tentu masih tegas menyatakan keputusannya. Lagi pula, hanya karena memiliki kelebihan, Ark tidak ingin orang-orang begitu manja dan berpikir kalau dunia kacau ini begitu ramah kepada mereka. Menamparkan mereka dengan realitas kejam sehingga mereka tidak berhenti untuk terus mengembangkan diri mereka. Apokalipse Regression Chapter 48 mengirim informasi. 2 hari kemudian. Sungguh, aku heran kenapa aku memilih untuk menuruti permintaan orang itu. Duduk dalam sebuah kios kecil yang berantakan, Darin bergumam pelan. Dia sudah melakukan perjalanan 1 hari 1 malam. Akan tetapi, dia masih belum sampai di markas Silver Cross. Pemuda itu bahkan sempat berpikir bahwa Ark mungkin menipu dirinya. Belum lagi setelah kejadian semalam di mana dirinya dikelilingi zombie dan nyaris mati. Darin bahkan telah kehilangan kacamata miliknya. Akan tetapi, dia masih merasa bersyukur. Mungkin karena meminum ramuan evolusi, matanya mulai membaik. Bahkan jika belum sepenuhnya normal, tetapi penglihatannya tidak begitu buruk. Mengingat sosok Ark yang berdiri di atas tumpukan mayat zombie dan tampak agung, Darin menghela napas panjang. Mana mungkin ketua ingin menjebak orang-orang seperti diriku? Jika ingin, dia pasti sudah menghabisi aku dengan mudah. Satu tebasan. Mengingat seberapa kuat Ark, Darin tersenyum masam. Dia benar-benar merasa rendah diri. Sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membuat kelompok sendiri apalagi untuk melawan Ark. Darin tahu bahwa Ark masih menyembunyikan kekuatannya. Meski selain Jay tidak ada yang mengetahuinya, tetapi dia masih cukup memperhatikan. Khususnya pada jejak yang tertinggal setelah Ark membunuh tikus mutan untuk pertama kali. Tebasan tipis dan cukup dalam di aspal jelas tidak dilakukan dengan cara biasa. Darin menduga, hal tersebut berhubungan dengan kemampuan Ark. Khususnya ketika dia melihat Jay memiliki kemampuan khusus. Hanya saja, Darin agak bingung. Menurut Ark, Stasi jelas telah menyelesaikan evolusi pertama. Namun, gadis itu tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Itu berarti, ada 2 kemungkinan. Pertama, Ark berbohong kalau Stasi telah menyelesaikan evolusi pertama. Kedua, ada cara atau persyaratan lain untuk mendapatkan kekuatan aneh semacam itu. Karena Ark adalah pria yang biasanya tidak ingkar pada kata-katanya, Darin menduga bahwa alasan kedua yang lebih masuk akal. Jika Ark tahu apa yang dipikirkan oleh pemuda cupu itu, dia pasti akan langsung memujinya. Hanya saja, pemuda itu tidak akan terlalu peduli. Bahkan jika Darin mengetahui alasannya, tanpa resep dan tata cara untuk melakukannya, semuanya akan sia-sia. Mungkin akan menjadi usaha bunuh diri. Lupakan. Sebaiknya aku segera mencari lokasi markas Silver Cross selagi matahari sudah terbit. Jika terlambat dan besok gelombang kekacauan sekali lagi terjadi, sudah terlambat bagiku untuk menangisi kebodohanku. Darin berkata dengan ekspresi kecut di wajahnya. Dia kemudian membuka tas, mengambil 3 potong kecil daging lalu meminum seteguk air. Setelah itu, dia kembali mengemasi semuanya. Kemudian, pemuda itu melanjutkan perjalanannya. Baru berjalan beberapa menit, Darin terkejut ketika mendengar suara langkah kaki. Saat itu, dia langsung mencengkeram erat tombak di tangan kanannya dengan ekspresi serius. Sampai di sebuah perempatan, Darin akhirnya bertemu dengan sebuah tim kecil yang terdiri dari 5 orang. Tentu saja, kelima orang itu juga melihat ke arah Darin. Penampilan cukup bersih, rambut acak-acakan,
kulit tampak sehat, wajah tampan dan dingin setelah kacamata dilepas. Belum lagi, karena sudah berkali-kali bertarung di antara hidup dan mati, aura di sekitarnya tampak berbeda. Melihat penampilan Darin, kelima orang itu saling memandang. Walau tangan kiri Darin menggantung lemas, tetapi mereka masih tahu, dari sikapnya. Pemuda tersebut sama sekali bukan orang biasa. Jelas orang yang telah melihat cukup banyak darah. Pemimpin kelompok kecil itu mengangkat kedua tangannya. Melihat ke arah Darin, orang itu berkata, "Yo, apakah kamu sedang melakukan perjalanan, kawan? Tampaknya kami tidak pernah melihatmu di sekitar sini." Mendengar itu, ekspresi Darin sedikit mengendor. "Apakah kalian dari kelompok Silver Cross? Kamu kenal kelompok kami?" "Iya, lagi pula, kalian cukup terkenal." "Apakah begitu?" Pria itu menatap ke arah keempat temannya. Meski tidak mengatakan apa-apa, mereka tampak cukup bangga dengan kelompok mereka. "Kalian benar-benar dari kelompok Silver Cross." "Benar." "Kalau begitu, kalian pasti tahu Julian." "Kamu mengenal ketua kami?" Ketua tim kecil itu merasa terkejut. "Tidak begitu mengenalnya. Namun, ada hal sangat penting yang perlu aku sampaikan kepadanya. Jadi, bisakah kalian mengantarku untuk pergi ke markas kalian?" Itu, pria di sisi lain tampak ragu. "Ini menyangkut nyawa banyak orang." Darin berkata dengan ekspresi tegas. Menurut apa yang Ark sampaikan, Julian adalah tipe pria yang mau melindungi orang-orangnya bahkan jika harus memotong kaki atau lengannya sendiri. Jadi, kata-kata tersebut sudah cukup untuk membuat kelima orang itu mengangguk. "Kebetulan kami berencana untuk kembali setelah berpatroli." "Terima kasih." Mereka pun kemudian pergi bersama menuju ke markas Silver Cross. Dalam perjalanan itu, Darin juga mulai mengenal anggota tim itu. Kapten tim itu bernama Jonas, seorang pria berkulit hitam dengan rambut hitam bergelombang yang dikepang. Kapten dari tim 3 Silver Cross, seorang pria yang ceria, baik, dan ramah. Sekitar hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di markas Silver Cross. Melihat ke arah sebuah gedung 8 lantai yang tampak tua, tetapi tampak kokoh membuat Darin menjadi semakin penasaran dengan kelompok Silver Cross. Akan tetapi, ekspresinya berubah ketika dia masuk ke dalam gedung. Apa yang Darin lihat adalah banyak orang di sana. Kebanyakan dari mereka tua dan paruh baya. Ditambah beberapa anak kecil, jumlah mereka cukup banyak. Di lantai pertama yang luas, sudah ada lebih dari 20 orang. Belum lagi dari beberapa lantai di atas, orang-orang yang beristirahat dalam ruangan. Hanya saja, orang-orang itu tampak kotor, kurus, dan pucat. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya gemuk tampak kuyuh. Beberapa bahkan tampak sekarat. Memang, tidak seperti markas kelompok River di mana semua orang diperlakukan dengan buruk. Hanya saja, bahkan jika diperlakukan baik, mereka jelas masih tidak hidup lebih baik. "Kita akan pergi ke lantai 3. Jonas berkata dengan ekspresi tenang. "Baik." Karena tidak ada listrik, mereka naik ke lantai 3 dengan menggunakan tangga. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di depan sebuah ruangan. "Tok, tok, tok, masuk." Ketika pintu diketuk, suara jawaban langsung terdengar dari dalam. Jonas kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan bersama dengan Darin. "Kamu sudah kembali, Jonas. Bagaimana?" Sosok Julian duduk di kursinya, menatap ke arah Jonas dengan senyum di wajahnya. "Maaf, Ketua, tidak ada makanan yang tersisa di sekitar. Semuanya telah dibersihkan. Tampaknya, kita harus mencoba untuk memakan beberapa tumbuhan acak untuk mengisi perut. Bagaimana jika kita keracunan?" "Itu. Aku tidak tahu, Ketua. Jika tidak mencoba, orang-orang mungkin akan mati kelaparan. Jadi, bukankah lebih baik kita mencoba?" Jonas berkata dengan senyum melankolis di wajahnya. Mendengar ucapan Jonas, bukan hanya Julian, tetapi beberapa orang dalam ruangan juga tampak sedih. Saat itu, Darin tahu betapa beruntungnya dirinya karena telah hidup di kelompok Sword of Sufferings. Menggelengkan kepalanya, Julian menatap sosok Darin. "Lalu, siapa teman ini? Apakah kamu ingin bergabung dengan Silver Cross?" Julian berkata dengan ramah. "Perkenalkan, namaku Darin. Aku adalah anggota dari kelompok Sword of Sufferings. Ketua mengirimku ke sini untuk menyampaikan pesan kepadamu, Tuan Julian." "Sword of Sufferings. Nama suram macam apa itu? Aku belum mendengar nama kelompok itu." Julian mengerutkan kening. Dia mencoba mengingat, tetapi akhirnya memilih untuk menyerah. Sword of Sufferings adalah kelompok kecil dengan anggota kurang dari 10 orang. Mendengar ucapan Darin, banyak orang yang menahan tawa.
Julian dan Jonas bahkan juga tercengang. Namun saat itu, Darin menambahkan. Ketua bilang, dia mengenalmu, Tuan Julian. Ketuamu, siapa namanya? Tanya Julian dengan ekspresi ragu. Ark. Seketika, ruangan langsung menjadi sunyi. Kebanyakan orang yang ada di sana telah melihat Ark dengan mata mereka sendiri, jadi mereka diam. Bahkan Jonas dan beberapa orang yang tidak mengenal Ark menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sana. Ark. Julian menggertakkan gigi, menatap ke arah Darin dengan ekspresi rumit, dia melanjutkan. Jangan bilang dia ingin datang dan merampok makanan kami. Jika itu keinginannya, tolong katakan padanya. Kami tidak bisa memenuhi permintaannya. Melihat bagaimana Julian merespon, Darin langsung ragu. Jelas, ucapan Ark yang berkata bahwa dirinya akrab dengan Julian itu tidak benar. Jika Julian tahu apa yang Ark ucapkan kepada Darin, dia pasti sudah menunjuk wajah orang itu sambil meneriakinya. Mengabaikan suasana suram, Darin menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketua menyuruhku datang untuk menyampaikan informasi penting. Ini menyangkut nyawa banyak orang. Mendengar ucapan Darin, orang-orang dalam ruangan langsung menatap ke arahnya dengan ekspresi serius. Apokalipse Regression Chapter 49. 3 pesan. Julian menatap ke arah Darin lalu berkata dengan ekspresi tegas. Katakan, apa informasi yang ingin Ark sampaikan? Merasakan tatapan dari orang-orang dalam ruangan, Darin masih tenang. Dibandingkan dengan hari yang dia habiskan untuk bertarung dengan para zombie, mereka kurang menakutkan. Maaf, tapi ketua memintaku untuk mengatakan kepadamu, Tuan Julian. Apa maksud dari perkataanmu? Kami juga anggota dari Silver Cross, jadi kami berhak mengetahuinya. Ya, hanya kelompok kecil, apa yang bisa mereka lakukan? Belum lagi, dia hanya datang sendiri. Pukul saja dan suruh dia untuk mengatakannya. Sementara kebanyakan orang diam, tampak dua orang yang tidak puas dengan Darin. Ekspresi Darin masih tenang seperti sebelumnya. Masih memegang erat tombak di tangan kanannya, pemuda itu berkata dengan nada tenang. Bahkan jika aku sendiri dan hanya memiliki satu tangan, aku sama sekali tidak takut dengan kalian. Jika kalian ingin bertarung. Mata Darin berkilat dingin. Majulah. Banyak orang terkejut dengan momentum Darin. Setelah beberapa saat, dua orang yang sebelumnya berbicara tampak marah. Namun sebelum mereka membalas, Julian mengangkat tangannya. Menyuruh mereka diam. Meski enggan mengakuinya, Ark juga membantu kami dengan menyumbang senjata di tahap awal sehingga perkembangan kami lancar. Meski aku tidak suka dengan cara dia melakukan sesuatu. Harus aku akui, aku menghormati sosok kuat seperti Ark. Karena tidak ingin memperburuk hubungan kami, aku akan menyetujui permintaanmu. Toh, menyebarkan berita itu nanti juga tidak ada ruginya. Julian berkata dengan ekspresi santai di wajahnya. Hal tersebut membuat dua pria sebelumnya menjadi marah dan tampak enggan. Tapi, ketua. Sudah cukup, Alvaro, Donzel. Lebih baik kalian pergi untuk mengganti suasana hati kalian. Darin sama sekali tidak berniat untuk menantang Silver Cross atau semacamnya. Dia hanya ingin menyampaikan informasi rahasia dari Ark untukku. Tidak lebih dari itu. Kami mengerti. Meski kesal, Alvaro dan Donzel masih menjawab bersamaan. Mereka menganggukkan kepala sebelum pergi meninggalkan ruangan dengan ekspresi kesal. Saat itu, suara penuh keraguan terdengar. Anu. Jonas mengangkat tangannya dengan ekspresi ragu. Semua orang langsung menatap ke arah pria tersebut dengan ekspresi penuh tanda tanya. Ada apa, Jonas? Kalau boleh tahu, Tuan Ark itu orang macam apa, ketua? Kenapa namanya agak aneh? Itu hanya nama panggilan. Aku tidak tahu nama aslinya. Sedangkan untuk penampilannya, dua kata cukup untuk menggambarkan dirinya. Julian menatap ke arah Jonas dengan ekspresi serius, lalu berkata dengan tegas. Bajingan sengit. Jonas dan beberapa anggota lain yang belum pernah melihat Ark langsung tercengang. Sedangkan yang telah melihatnya, mereka mengangguk dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi serius di wajah orang-orang itu, Jonas dan beberapa anggota yang belum pernah melihat Ark langsung membayangkan. Pria besar dengan tinggi nyaris 2,5 meter. Tubuh berotot dengan warna kulit tembaga dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Rambut hitam agak panjang acak-acakan. Wajah tampan dengan beberapa bekas luka, tetapi memiliki seringai kejam dan menatap lawan-lawannya seperti binatang buas yang ingin memangsa. Pria itu berpakaian seperti berandal dengan dua pedang besar di punggungnya. Dia menaiki seekor husky mutan yang lebih besar daripada serigala. Suka menghabisi orang-orang yang menentangnya sampai-sampai ketua mereka.
Julian sakit kepala karenanya. Gluk. Orang-orang itu langsung menelan ludah. Melihat ke arah Yonas dan teman-temannya, Darin tercengang. Dia buru-buru berkata, "Aku tidak tahu sosok siapa yang kalian bayangkan. Namun, aku rasa ketua tidak seperti yang kalian bayangkan. Dia itu sedikit lebih tinggi daripada aku. Kulitnya putih bersih, tubuhnya tidak besar, tetapi terlatih dengan sangat baik. Wajahnya tampan, tetapi memiliki ekspresi lumpuh. Maksudku, ekspresinya selalu datar. Matanya berwarna hitam seperti jurang gelap, tampak kosong dan hampa. Dia juga sering berpakaian rapi." Mendengar penjelasan Darin membuat orang-orang itu merusak bayangan sosok ganas di kepala mereka. Sebagai gantinya, mereka malah melihat sosok pemuda kantoran tampan yang tampak putus asa, dihancurkan oleh beban kerja dan ditampar oleh realita. "Kenapa aku merasa Tuan Ark ini tidak mengerikan sama sekali? Itu karena kalian belum melihatnya dengan mata kalian sendiri," Julian berkata dengan nada santai. Banyak orang mengangguk karena setuju dengan ucapannya. Melihat ke arah orang-orangnya lalu ke arah Darin, pria itu akhirnya berkata, "Kalau begitu kalian keluar dulu. Karena ini permintaan dari Ark, aku akan menghormatinya. Lagi pula, tidak mungkin orang itu mengirim rekannya begitu jauh hanya untuk main-main dengan kami." Orang-orang saling memandang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya setuju. "Kami mengerti." Setelah mengatakan itu, orang-orang mulai pergi meninggalkan ruangan. Hanya menyisakan Julian dan Darin. "Darin, kan, duduklah. Lalu katakan, apa yang sebenarnya orang itu inginkan." Melihat bahwa orang-orang telah pergi dan tidak ada yang mencoba menguping pembicaraan mereka, Darin mengangguk. "Sebelum itu, saya memiliki permintaan pribadi, Tuan Julian." "Apakah ada masalah?" Julian mengangkat alisnya. "Tidak. Hanya saja, alasan saya mau datang ke sini sebenarnya juga untuk menemukan seseorang." "Hah? Apakah kamu yakin orang itu di sini?" "Dia di sini, dan ketua sendiri yang mengatakannya. Orang itu mantan penghuni kelompok River. Tentu saja, bukan anggota kelompok inti mereka. Lalu kenapa Ark tidak membawanya pergi? Ketua telah memberinya kesempatan untuk bergabung, tetapi dia malah mengabaikannya. Seperti yang Anda ketahui, ketua agak keras. Dia tidak ingin menerimanya karena pernah memilih untuk tidak bergabung." "Benar-benar gaya orang itu," ucap Julian dengan nada tidak puas. "Jadi, bisakah saya menemuinya?" Julian menghela napas panjang. Orang itu pikir tempat ini adalah kantor dinas sipil. Benar-benar menyebalkan. Darin tidak menyela. Sebaliknya, dia terus mendengar dalam diam. Puas marah-marah, Julian menatap ke arah Darin lalu berkata dengan ramah, "Tentu saja boleh. Terima kasih, Tuan Julian." "Sama-sama." Setelah mendapatkan persetujuan dari Julian, Darin kemudian berkata, "Soal informasi yang ingin ketua sampaikan, sebenarnya ada 3. Pertama, setelah pergantian bulan, yaitu besok, kemungkinan besar kejadian seperti, atau mungkin lebih parah dari purnama pertama yang terjadi setengah bulan lalu. Oleh karena itu, ketua menyuruhku untuk datang agar Anda bersiap. Apakah informasi itu bisa diandalkan?" "Saya tidak tahu," Darin menjawab jujur. Namun, jarang sekali prediksi ketua meleset. Dia juga telah menduga akan ada hal aneh ketika bulan purnama dan itu benar-benar terjadi. Mendengar penjelasan Darin, Julian agak pucat. Pada purnama pertama, dia mengalami kemunduran karena banyak anggota yang gugur dalam pertempuran itu. Jika memang besok akan ada gelombang yang lebih parah, pasti korban yang berjatuhan lebih banyak daripada sebelumnya. Lagi pula, sekarang Silver Cross masih dalam proses pemulihan. Sama sekali tidak dalam kondisi maksimal. Lalu, apa pesan lainnya? Informasi soal makanan. Mendengar itu, Julian terkejut. Saat itu, Darin melanjutkan. Menurut penelitian ketua, setelah kepala zombie dibongkar, ada sebuah bagian daging putih bersih menempel pada otak. Bagian itu bisa dimakan. Meski jumlahnya sedikit, makan satu di pagi dan satu di malam hari membuat seseorang bisa beraktivitas seperti biasa. Bagaimana Ark bisa melakukan itu? Zombie awalnya adalah manusia, mereka awalnya manusia, tetapi sekarang bukan manusia. Darin langsung menyela. Jika ingin bertahan, hal ini bisa dilakukan. Meski ada perasaan bersalah, di dunia ini, hal semacam itu tidak akan membuat Anda kenyang, Tuan Julian. Julian hanya diam. Daging kebanyakan binatang buas beracun, tidak disarankan untuk memakannya. Daging anggota tubuh lain dari zombie juga beracun, jadi jangan ceroboh ketika mulai memanennya. Selain itu,
bahkan jika daging zombie bisa dimakan, satu orang kira-kira perlu membunuh 2 zombie untuk makan sehari. Jujur saja, bagiku, kebanyakan orang tidak begitu berani dan kuat seperti itu. Bisa atau tidak, itu bukan urusan kami. Itulah yang ketua katakan. Sword of Suffering telah membantu kalian dengan informasi penting ini, jadi kami harap kalian mengingat ini. Juga, ketua tidak peduli apakah kamu akan membocorkan informasi ini. Lagi pula, tidak semua orang bisa memburu zombie. Lalu, aku akan mengingat bantuan ini selama aku masih hidup. Julian berkata dengan tegas. Menatap ke arah Darin, dia kemudian bertanya. Lalu, apa pesan terakhir dari Ark? Darin menatap ke arah Julian. Menarik napas panjang, dia kemudian berkata. Tolong dengarkan ini baik-baik, Tuan Julian. Kamu boleh menjadi pahlawan. Kamu boleh menolong orang yang membutuhkan. Kamu boleh menyelamatkan orang yang kesulitan. Kamu boleh menjaga mereka semua di bawahmu. Namun, jangan terlalu lengah dan mudah dimanfaatkan karena daripada menjadi pahlawan umat manusia, kamu mungkin mati di sudut, membusuk, dan dilupakan oleh sejarah. Mendengar ucapan Darin, ekspresi Julian langsung menjadi gelap. Dia tampak suram. Namun pria itu tahu bukan Darin yang memberi pesan tersebut, tetapi Ark. Memikirkan sosok pemuda yang membunuh orang dengan mudahnya, Julian bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku dan dari Silver Cross? Ark, Apocalypse Regression Chapter 50. Krisis Silver Cross. Sementara itu, di markas Sword of Suffering. Dengan begini, kecuali anak-anak dan Darin, sisa anggota telah melewati evolusi pertama. Ark duduk di kursi sambil melihat sosok Natasha dan Abigail yang berbaring di ranjang dengan tubuh dipenuhi keringat. Wajah mereka benar-benar merah padam. Kamu. Bisa-bisanya kamu melihat kami dengan cara seperti itu. Natasha berkata dengan ekspresi marah, penuh kebencian di wajahnya. Seperti yang diketahui, proses evolusi dan proses penanaman Miracle Root sangat menyakitkan, bahkan bagi orang yang terbiasa seperti Ark. Jadi, dalam prosesnya, tidak bisa dipungkiri kalau Natasha dan Abigail mengeluarkan teriakan-teriakan agak aneh. Jika Jay tidak tahu, mungkin pria itu akan mengira kalau Ark sedang melakukan beberapa hal buruk dengan kedua wanita itu. Mengabaikan Natasha yang marah, Ark menopang dagu. Aku hanya mengawasi kalian, memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Ya, syukurlah kalian berhasil melewatinya dengan baik. Natasha hanya diam. Meski dia marah, wanita itu tahu kalau apa yang Ark lakukan juga untuk mereka berdua. Menurut yang dikatakan oleh Jay, Ark juga menemani Jay waktu evolusi. Natasha juga tahu bahwa sebelumnya Ark menemani Stasi ketika evolusi. Namun, karena awalnya tidak tahu, dia sempat berpikir kalau keduanya sedang melakukan permainan liar. Namun setelah penjelasan, dia hanya bisa mengeluh kepada kepalanya yang terlalu banyak berpikir. Anu, Tuan Ark, saya merasa lemah. Ark menatap ke arah Abigail. Berbeda dengan Natasha yang berkeringat cukup deras, bisa dibilang. Seluruh pakaian Abigail basah oleh keringat. Wajahnya merah, napasnya naik turun, ekspresi sayu di wajahnya membuat wanita itu tampak lebih menarik. Belum lagi, karena pakaiannya basah, Ark melihat seluruh garis-garis di tubuhnya. Kemana kamu melihat, bajingan? Menyadari kalau Ark menatap ke arah kakak iparnya, Natasha langsung berteriak marah. Bukannya aku belum pernah melihatnya. Pikir Ark ketika mendengar teriakan Natasha. Mengabaikan wanita pemarah itu, dia menghampiri Abigail. Dengarkan aku. Melihat ke arah Ark yang mengabaikan dirinya, Natasha berkata dengan marah. Dia kemudian segera bangkit dari ranjang. Namun, wanita itu jatuh lagi karena rasa sakit di tubuhnya belum sepenuhnya membaik. Jangan banyak bergerak pada saat proses pemulihan. Bukan hanya memperlambat, hal tersebut mungkin akan membuatmu mengalami cedera. Ark berkata dengan nada tak acuh, dia kemudian menghampiri Abigail sembari bertanya. Ada apa? Apa yang kamu rasakan? Rasanya, tubuh saya terlalu lemah. Terasa lembek dan aneh. Abigail berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Lagi pula, sosok Ark sedang memandangi dirinya sekarang. Meski tidak seperti kejadian di malam sebelumnya, kali ini Abigail tidak mengambil inisiatif, jadi dipandang dengan cara seperti itu. Dia benar-benar malu. Jika sesuatu terjadi pada Kak Abigail, aku janji akan mengalahkanmu sampai babak belur. Jika kamu diam, tidak akan ada yang sadar kalau kamu begitu bodoh. Ark berkata dengan nada tak acuh. Mengabaikan Natasha yang memelototi dirinya, pemuda itu menatap Abigail dengan curiga.
Cobalah untuk melakukan apa yang aku katakan, Abigail. Baik, ucap Abigail dengan nada gugup. Ark tidak menyuruh Abigail untuk melakukan hal-hal aneh. Sebaliknya, dia hanya menyuruh wanita itu untuk melakukan gerakan-gerakan sederhana dengan tangannya. Melihat ke arah Abigail, Ark benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka, ketika dirinya tidak banyak berharap, ternyata Abigail membangkitkan bakat khusus ras manusia. Tubuh elastis. Seperti namanya, kemampuan itu membuat pemiliknya memiliki tubuh elastis seperti, bahkan lebih baik daripada orang yang telah menekuni yoga. Memang, tidak bisa seperti karet yang bisa sangat lentur, tetapi kemampuan ini membuat gerakan pemiliknya bisa lebih fleksibel. Jika dikembangkan dengan baik, kemampuan ini bisa menjadi senjata kuat, menghindari nyaris semua serangan normal, menyerang dengan cara unik dan sulit diprediksi. Ark menatap Abigail, menatap wanita itu dengan tatapan panas. Kerja bagus, Abigail. Ark memegang tangan Abigail. Dia tersenyum lembut kepada wanita itu. Ini, Otak Abigail tiba-tiba terasa kosong. Saking terkejutnya, wanita itu merasa jantungnya ingin melompat keluar dari dadanya. Menatap ke arah pemuda tampan yang tersenyum ke arahnya, wajahnya terasa sangat panas. Di sisi lain, Natasha yang melihat interaksi antara keduanya hanya bisa cemberut. Tiba-tiba merasakan sensasi tidak nyaman di dadanya. Sementara itu, di markas Silver Cross. Setelah berbicara dengan Julian, Darin akhirnya pergi untuk mencari Joanna. Dalam perjalanan turun dari lantai 3, dia kembali bertemu dengan Yonas. Yo, apakah kamu sudah selesai? Yonas, apakah ada masalah? Tidak. Yonas mengangkat bahu dengan senyum santai di wajahnya. Aku rasa kamu tidak begitu mengenal tempat ini, jadi aku menunggumu. Ucapan Yonas membuat Darin terkejut. Dia tidak menyangka kalau ada orang yang masih cukup baik. Kalau begitu maaf karena telah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kamu ingin pergi kemana? Tidak mungkin langsung kembali, kan? Aku ingin mencari seorang gadis wanita bernama Joanna. Maaf, apa yang kamu katakan tadi? Ekspresi terkejut tampak di wajah Yonas. Wanita bernama Joanna. Dia cantik, memiliki rambut hitam panjang. Mungkin sulit untuk dikenali sekarang. Mungkin paling mudah, salah satu kakinya terluka parah dan sudah tidak bisa digunakan. Melihat ekspresi terkejut di wajah Yonas, Darin mengerutkan kening. Dia jelas melihat kejanggalan pada ekspresi pria itu, jadi akhirnya bertanya. Kamu mengenalnya, kan? Itu. Yonas menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung. Kalau boleh tahu, apakah kamu kerabatnya atau mungkin kekasihnya? Tidak, aku sama sekali tidak memiliki hubungan yang begitu dalam dengan wanita itu. Syukurlah gelombang. Kenapa? Darin mengangkat alisnya. Joanna, dia adalah salah satu wanita Alvaro. Alvaro. Pria hitam kekar, botak dengan bekas luka di kepalanya. Dia memakai anting emas. Darin mengangguk dengan ekspresi datar di wajahnya. Salah satu wanitanya, kah? Kamu pasti tahu, dibandingkan kita, para lelaki di masa jayanya, orang tua, anak-anak, dan wanita itu lemah. Untuk bertahan hidup, banyak mereka melakukan hal-hal semacam itu. Ya, mirip dengan wanita di rumah bordil untuk mendapatkan uang. Banyak wanita yang memilih untuk menjual jasa mereka dengan ganti makanan. Melihat ke arah Darin yang diam saja, Yonas buru-buru menjelaskan. Tentu saja, meski terdengar kotor, tempat ini lebih baik daripada kelompok-kelompok lain. Lagi pula, di kelompok lain, banyak orang yang memilih untuk menangkap para gadis cantik dan digunakan untuk pemuas. Sama sekali tidak mementingkan kehidupan, apalagi perasaan mereka. Memang lebih baik, tetapi bukan yang terbaik. Darin berbicara dengan ekspresi semakin datar di wajahnya. Ya, aku rasa hampir tidak mungkin untuk mencari tempat lebih baik. Omong-omong, ada hal lebih penting. Alvaro dan beberapa anggota timnya adalah para pria kasar yang tergila-gila dengan wanita cantik. Jadi, mereka sering mengundang para wanita untuk bersenang-senang. Awalnya dengan paksa, tetapi setelah itu diketahui ketua, perbuatan mereka dihentikan. Jadi, sekarang mereka memilih beberapa wanita untuk dijadikan milik mereka. Setelah itu, mereka akan memberi makanan kepada mereka untuk digantikan dengan jasa. Julian tidak menghentikan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh ketua? Bahkan jika ketua membenci tim Alvaro, dia masih membutuhkan kekuatan mereka. Lagi pula, insiden purnama pertama membuat banyak pejuang Silver Cross tumbang. Kenapa tidak menggunakan orang-orang dewasa, paruh baya untuk membantu? Itu. Yonas tersenyum canggung.
Kebijakan Julian untuk melindungi yang lemah, kah? Intinya, tidak banyak pejuang muda yang tersisa, jadi ketua mencoba mencari anggota baru. Bahkan agak putus asa. Itulah kenapa ketua masih toleran dengan tim Alvaro. Asal mereka tidak melanggar batas-batasnya atau berperilaku berlebihan. Penjelasan Yonas membuat Darin menggelengkan kepalanya. Bahkan hanya mendengar sedikit saja, dia tahu bahwa pondasi kelompok ini kurang kuat. Bisa dibilang, seluruh kelompok hanya ditopang oleh satu orang, yaitu Julian. Dalam sekali lihat, Darin menyadari satu hal penting. Kelompok Silver Cross bisa runtuh kapan saja. Mengingat sosok Ark yang mengirimnya, ekspresi Darin menjadi serius. Setelah beberapa saat memikirkan dan menyambungkan semua petunjuk, ekspresi pemuda itu berubah. Dia langsung tersenyum pahit ketika berpikir. Apakah Anda ingin aku membantu Silver Cross memecahkan masalah ini, Ketua? Darin menghela napas panjang. Tampaknya Anda benar-benar terlalu membesar-besarkan kemampuanku.